Silakan pilih mana yang mudah. Dan ini kami sampaikan selalu, ya. Silakan pilih yang mudah, lama berdiri atau memperbanyak rakaat. Pokoknya waktu yang paling banyak kita pakai dalam solat, terserah kita mau banyak berdiri atau banyak sujud, banyak rukuk, terserah. Mazhab Imam Malik bahkan sampai 36 rakaat selain daripada witir, ya. Ini mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah kan 20 dengku, pecik 26, ya. 26 rakaat. Demi memperbanyak sujud dan ruku. Jadi pendek dia. Pendek berdiri tapi banyak sujud dan ruku. Nah, ini dia yang paling baik. Nah, jadi kalau milih 8 rakaat demi cepat segera selesai, salah. Ya, milih juga 20 rakaat, ya, demi rakaat tetapi menang mencatok-catok, salah, cik. Ya. 20 rakaat kamu lagi 8 rakaat orang lain. Yang biasa masjid lagi kan ramai orang-orang yang buah-buah inat, ya. Yang buah-buah yang hantam pernah, ya, yang kenan mendum tepat hanjir benar, ya. Secara umum mau 8 rakaat tapi selesainya 2 jam, 20 rakaat selesainya 2 jam, sama insyaallah taala. Jadi tinggal aja masjid ini rencana berapa rakaat? 8 rakaat. Ini depa ju yang 8 rakaat berarti trip dong yo. Hasi ino tang. Mutat-tat tu, ya. Ini depa inan, ya. 20 rakaat berarti banyak rukuk dan sujudnya. Jalannya 1,5 jam misalnya. Ramadan juga adalah disukai dan bahkan disunnahkan jelas di malam hari adalah untuk beribadah sebaik mungkin dengan melaksanakan solat qiyam seperti solat tarawih dan juga tahajud. Nah, bulan Ramadan, ya, memang tidak wajib kita solat di malam hari, tapi disunnahkan kita solat di malam hari. Nah, sunnah solat di malam hari ini, itulah indahnya bulan Ramadan, ya. Adanya solat yang panjang di malam hari. Pada saat kita solat tarawih, kemudian ditambah lagi dengan kalau sempat malam hari tahajud setelah tengah malam setelah kita tidur. Indahnya bulan Ramadan itu di siangnya kita puasa, malamnya kita beribadah yang panjang. Ini dia saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Jadi agendakan dalam hidup kita bahwa di malam hari kalau sebisa mungkin tidak kita tinggalkan solat tarawih itu satu malam pun. Jangan kita buat opsi sajalah solat tarawih itu kalau sempat-sempat, enggak. Jangan buat demikian. Jangan berikan celah pada diri kita untuk meninggalkan solat tarawih, jangan. Pokoknya paket solat tarawih itu kita gabung, kita samakan dengan paket puasa di siang hari. Puasa enggak kita tinggalkan, maka tarawih juga begitu. Tidak ada celah. Hal-hal agenda apa saja yang bisa dinantikan untuk nanti saja demi solat tarawih, jaga solat tarawih itu. Hal-hal yang menjadikan kita di siang hari enggak sanggup solat di malam hari, tinggalkan hal itu dulu. Kecilkan atau ya kita segerakan hal itu demi menjaga solat tarawih kita di malam hari. Maka ibu-ibu juga kami sampaikan, kalau misalkan dengan memasak lama berdiri di dapur membuat tidak sanggup solat tarawih, maka bilang sama suami, beli sajalah. Saya nanti kalau hari ini masak nampaknya enggak sanggup solat tarawih nanti malam. Udah beli saja. Ya. Beli ya 5.000, 10.000, ya. Enggak harus banyak-banyak kok buka puasa. Sedikit saja boleh, ya. Jadi ini demi apa? Jaga solat tarawih kita di malam hari. Nah, bagi wanita disukai untuk solat tarawih di masjid untuk kondisi kalau seandainya kalau dia di rumahnya, ya, kalau dia di rumah malas, apalagi tidak hafal Quran. Bagi yang mereka hafal Quran, mau solat sendiri lama panjang, itu dalam mazhab Imam Syafi'i, dia bagus solat sendirian. Bagi hafal Quran, mau solat dengan masa yang panjang, waktunya 1 rakaat dia mau buat setengah juz sendirian, itu boleh. Bagus bagi dia solat sendirian di rumah. Selama itu tidak mengganggu jamaah. Beda kalau seandainya dia seorang imam yang diandalkan. Kalau ada dia solat enak, kalau enggak ada dia orang enggak ada yang jadi imam. Itu berarti tidak boleh, harus solat di masjid. Tapi kalau dia seorang hafiz ingin
ingin dia dalam solat tarawihnya dia ingin lama berdiri panjang, karena sebaik-baik solat tarawih itu adalah yang panjang berdirinya, yang lama berdirinya. Itu sebaik-baik solat tarawih, yang lama berdirinya dan panjang, ya. Itu sebaik-baik solat malam memang, ya. Jadi kalau seandainya seorang wanita hafizah kemudian dia ingin solat sendiri di malam hari supaya lebih memuaskannya, ya silahkan solat di rumah. Tapi bukan hafizah, juga banyak malasnya, disukai pergi ke masjid untuk solat bersama-sama. Karena itu akan menyemangatkan, ya, akan tidak mudah membawa ngantuk, apalagi kalau banyak makan buka puasa. Yang kemudian pajuh buka puasa, sebaiknya semua pergi ke masjid, karena punya rumah nonton tengah je. Ya, yang tegak-tegak pajuh buka puasa itu biasa cepat ngantuk. Kalau cepat ngantuk, solatlah di masjid. Ya, supaya kita lihat orang semua sanggup, kita berdiri. Ya. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, kita saling menyemangatkan. Dan kami melihat, ya, kadang juga ada kita sudah menjadi adat kebiasaan kita, kalau seandainya, ya, kita kan ada yang solat kadang milih 8, milih juga ada yang solat sampai 20 di masjid kita. Kita tidak mempermasalahkan tentang masalah rakaatnya berapa, kita permasalahkan, ya. Tetapi adalah secara umum kita jelaskan, sebaik-baik solat malam itu adalah yang lama dalam solatnya. Mau perbanyak rakaat atau perpanjang berdiri, silakan pilih mana yang mudah. Dan ini kami sampaikan selalu, ya. Silakan pilih yang mudah, lama berdiri atau memperbanyak rakaat. Pokoknya waktu yang paling banyak kita pakai dalam solat terserah kita, mau banyak berdiri atau banyak sujud, banyak rukuk, terserah. Mazhab Imam Malik bahkan sampai 36 rakaat selain daripada witir, ya. Ini mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah kan 20 dengku, pecik 26, ya. 26 rakaat. Demi memperbanyak sujud dan ruku. Jadi pendek dia. Pendek berdiri tapi banyak sujud dan ruku. Nah, ini dia yang paling baik. Nah, jadi kalau milih 8 rakaat demi cepat segera selesai, salah. Ya, milih juga 20 rakaat, ya, demi rakaat tetapi menang mencatok-catok, salah cik. Ya. 20 rakaat kamu lagi 8 rakaat orang lain. Yang biasa masjid lagi kan ramai orang-orang yang buah-buah ini, ya. Yang buah-buah yang hantam pernah, ya, yang kenan mendum tepat, anjir benar, ya. Secara umum mau 8 rakaat tapi selesainya 2 jam, 20 rakaat selesainya 2 jam, sama insya-Allah taala. Jadi tinggal aja. Masjid ini rencana berapa rakaat? 8 rakaat. Ini depa ju yang 8 rakaat berarti trip dong yo. Hasi ino tang. Mutat-tat tu, ya. Ini depa ini, ya. 20 rakaat berarti banyak rukuk dan sujudnya. Jalannya 1,5 jam misalkan. 8 rakaat 1,5 jam juga. Ini challenge juga. Ini jadi tantangan juga. Yang ngambil 8 rakaat buatlah sama juga dengan yang 20 rakaat dari segi timing waktunya. Ya, waktunya coba. Ini karena yang sepakat semua para ulama, yang paling baik itu yang paling lama dalam solatnya. Terserah mau pilih banyak berdiri, lama berdiri atau banyak rukuk sujudnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Di sela-sela antara dua rakaat itu boleh istirahat, dan itu memang dilakukan oleh para salafus soleh dulu dan juga para tabi'in. Di sela-sela itu mereka ada istirahat, ya. Kan dulu ada tawaf dulu, kalau di Mekah ada tawaf dulu, ya. Sela-sela itu ada istirahat sejenak. Maka di Aceh di sela-sela antara 2 rakaat itu berselawat, berdendang, berdoa, ya. Itu adalah istirahat sejenak. Nah, itu boleh dilakukan itu. Itu juga memperpanjang masa menunggu solat, ya. Jadi masa berselawat ataupun berdoa antara dua rakaat itu adalah untuk memperpanjang juga masa menunggu solat. Mudah-mudahan mentamah wate baju truk ka lebih lelom pahala katanya. Ya.
Itu untuk dipahami secara umum, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah. Dan terakhir adalah memperbanyak kita membaca Al-Quran bersama dengan Al-Quran. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita semua. Mari bulan Ramadan nanti masjid kita mushaf ada, mudah-mudahan mushaf yang ada ini tidak cukup, harus kita adakan lagi. Benar masukan dari para jamaah, tengku mushaf hansip kalinya. Payah main mushaf belum lain. Dengan segera kita bawa mushaf yang banyak ya. Jadi yang kakak tapi tape buka, yang kakak tape dulu je ya. Udum no pi tape je ya. Ya. Tempat baca Al-Quran juga ya. Jadi sering-seringlah memperbanyak. Kalau di rumah enggak sanggup ataupun enggak terbiasa baca Quran, ya perbanyak baca Quran di rumah, dengarkan setel di HP kita baca Quran sehingga kita terngiang-ngiang dengan Al-Quran sehingga kita ingin membacanya. Jadi pakailah hari-hari sebanyak mungkin kita menargetkan diri baca Al-Quran ya. Nah, ini dia mungkin apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan satu atau dua aja pertanyaan, setelah itu kita saksikan ikrar syahadat daripada saudara kita. Ada? Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ingin tanyakan terkait dengan hadis Nabi mengatakan banyak orang yang berpuasa tetapi sungguhnya mereka hanya lapar dan dahaga, Ustaz. Jadi kami ingin tanyakan itu bagaimana mereka yang lapar dan dahaga ini, apakah mereka mendapat dosa atau mereka tidak mendapat pahala dari puasa itu. Nah, satu lagi terkait dengan fitrah. Nada dengar-dengar bahwasanya fitrah itu bagian daripada menutupi kecupa-cupaan daripada saat kita berpuasa. Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan orang yang berpuasa yang dia dapatkan hanya ju' wal atash, adalah rasa lapar dan rasa haus. Apa makna hadis itu? Nabi mengatakan banyak orang puasa tapi hanya dia dapat lapar dan haus. Artinya adalah pahala puasanya hilang. Gara-gara apa? Dia nahan lapar, nahan haus, tetapi mulutnya seperti biasa, pekerjaannya seperti biasa, tidak berubah sama sekali. Itu para ulama mengatakan di antara perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa. Perkara yang dilarang, maksiat, itu menghilangkan pahala puasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Akhirnya yang ada cuma puasa dari haus dan lapar. Udah, itu aja. Persis itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan kita bahwa ingin dapat pahala puasa, jaga betul masalah akhlak kita, adab kita, mulut, mata kita dan juga tangan kita selama kita berpuasa. Man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatan an yada' ta'amahu wa syarabahu. Yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, enggak pusahlah dia meninggalkan makan dan minum. Sampai begitu tahzir daripada Nabi. Ya, menyahai katanya be tinggalkan makan dan minum cin. Ya. Seakan-akan begitulah hanggebi puasa ada je tentang ya. Begitu maknanya. Selanjutnya, apakah fitrah itu akan menutupi daripada kekurangan-kekurangan kita berpuasa? Di antara hikmah fitrah itu adalah untuk menutupi itu, betul. Ya, tapi bukan bermakna bahwa ketika saya merasa enggak ada kekurangan berpuasa, hanya payah bayar fitrah. Kebenar. Karena zakat fitrah ini adalah rukun Islam. Ya, rukun Islam. Mau sempurna tidak sempurna Ramadan kita, zakat tetap wajib dikeluarkan bagi mereka yang mampu, wajib dikeluarkan. Cuma hikmahnya itu adalah membersihkan ibadah puasa kita kalau ada yang cupa, yang celah sedikit. Nah, itu bisa insyaallah akan disempurnakan, bisa sempurna dengan pelaksanaan salat zakat fitrah tersebut. Silakan. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ustadz selaku ayah rohani kami dan kepada kaum muslimin muslimat, kaum mustami'an yang dirahmati Allah. Yang ingin saya tanyakan, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus samai, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabul jahannam, wa susilati syayatin.
Yang jadi pertanyaan, kita di bulan suci Ramadan tidak ada godaan, tidak ada rintangan. Ketika orang yang tidak berpuasa melanggar aturan Allah, apakah bisa disebutkan itu syaitan secara zahiriyah? Yang kedua yang jadi pertanyaan, misalnya orang yang menikah di bulan suci Ramadan, itu kan sangat baik. Ketika melakukan pelanggaran di siang hari berhubungan, apa ganjaran yang diberikan? Denda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika tidak dilaksanakan denda tersebut, coba Ustaz sebutkan masa sejarah Nabi. Apakah pernah yang melakukan hubungan pada siang hari? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Tentang pertama ditanyakan tadi adalah tentang apa? Masalah syaitan yang dibelenggu pada bulan Ramadan. Kalau ada orang enggak puasa bulan Ramadan, kan kalau syaitan terbelenggu enggak ada godaan. Tapi ada juga yang enggak puasa bulan. Bolehkah kita sebut syaitan? Tidak. Yang sebelum bulan Ramadan buat maksiat enggak bisa katakan setan, tapi dialah yang buat, karena yang masuk penjara dia, bukan setan. Begitu juga pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah jelas-jelas itu dia. Jadi semakin deh berarti lawetnya kan setan yang salah, si gata yang salah. Bukti ini bulan Ramadan pi lagi nyocit. Ya. Jadi jangan salahkan syaitan. Maka bulan Ramadan masanya kita untuk melihat siapa setan yang sebenarnya, ya. Jadi ketika bulan Ramadan begitu, asli dia kamu manusia asli, rupanya bukan setan, ya. Nah, begitu. Jadi tidak ada. Bukan berarti bahwa ketika setan tidak ada, maksiat tidak ada. Karena yang buat maksiat manusia, bukan setan. Dia hanya ngembus-ngembus saja itu, suruh gitu. Kita yang mempertimbangkan, mau tidak, kita yang melakukannya. Nah, ini dia. Jadi justru bulan Ramadan ketika tidak ada setan yang menggoda, disitulah sebenarnya siapa diri kita itu nampak. Introspeksi dirilah, ya. Pada bulan Ramadan kita tidak katakan dia setan, ya. Karena kita enggak lihat setan supaya setan tidak terzalimi, dan kita tidak ingin menzalimi siapapun, baik setan ataupun yang lain. Ya. Jadi kemudian orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari, bagaimana Ustaz? Apa hukumannya? Bagi mereka yang berhubungan istri di siang hari sedang berpuasa dan tahu kalau itu diharamkan dan kalau itu menyebabkan batal puasanya, tapi dia lakukan, ini yang kena nih. Kena kafarah uzma, kafarah besar, ya. Kafarah besar. Tapi kalau dia udah batal puasanya, kemudian dia berhubungan suami istri, itu enggak kena kafarah uzma. Enggak kena kafarah uzma dia. Tapi yang kena kafarah uzma itu adalah kalau seandainya dia tahu berpuasa dengan sengaja dan tahu konsekuensinya. Nah, ini yang kena. Nah, jadi menyawai buka puasa ka emang ka batu puasa barunya hanya kende perno. Ya, kende perno tapi beroh dah pegat, ya. Ini apa namanya, tidak kena kafarah uzma. Kafarah uzmanya apa? Kafarah uzma itu adalah dia kalau saat ini yaitu dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, enggak boleh selang tuh, 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau enggak sanggup 2 bulan berturut-turut berpuasa, maka dia membayar kafarah untuk 60 orang fakir miskin, memberi makan 60 orang fakir miskin selama 1 hari, 1 orang itu 1 hari, ya. Nah, jadi dengan kebutuhan 1 hari 1 orang itu, ya. Kan hasil mesti tahui 3 tabo pingan tapo jo buka selesai. Hana, ya, 1 orang 1 hari, artinya kecukupan 1 hari dia itu dianggap 1. Jadi 60 orang seperti itu. Nah, menyenang belanja lagi anda pegat lagi nunggu jut, hanjit shit dosa juga. Walaupun mikir pak, oh nyona belanja hana mata menampluh robi, ya, enggak bisa juga, karena itu berdosa sebenarnya. Dosanya dosa besar lagi. Udah dosa besar, kena hukuman lagi. Nah, karena memang masalah puasa, masalah berhubungan dengan nafsu syahwat memang. Makanya saat orang enggak sanggup menahan diri nafsu syahwat, kena denda terus. Dendanya enggak tanggung-tanggung lagi, besar. Sitnya yang giyutam
nyan yang kata pebut. Begitulah maknanya. Ya. Ya. Jadi demikian, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. InsyaAllah kita jumpa lain waktu dan kesempatan. InsyaAllah sekarang sama-sama kita menyaksikan ikrar syahadah daripada saudara kita Riki Wijaya dari Majalengka yang memeluk Islam. Sekian, terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.